Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini masuk ke bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Nah, Bapak yakin kalian pernah ya mendengar kata bank, kemudian pinjaman, kemudian apalagi ya, kartu kredit, pinjaman ini misalnya mobil, kemudian motor, pokoknya rumah gitu ya, atau yang lainnya lah gitu yang kita meminjam intinya. Bisa meminjamnya di bank, lembaga finance, atau pada saudara-saudara yang lain. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bunga tunggalnya ini ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini biasanya kita sebut sebagai interest. Interest itu apa ya nyebutnya ya? Ketertarikan ya, tapi kita nyebutnya juga bunga. Bunga itu adalah interest. Dalam kegiatan ekonomi dan keuangan tidak lepas dari perhitungan matematika. Misalnya seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya harus berurusan dengan bank. Bapak sih sebisa mungkin ya, sebisa mungkin, kemudian sekuat tenaga, kalau bisa jangan berhubungan dengan bank. Kalau bisa, cuman kalau itu ya diserahkan lagi lah pada kalian. Terkadang bank tersebut digunakan untuk menyimpan uang, kadang pula tempat untuk minjam uang untuk menjadi modal dalam menjalankan usahanya. Nah, di lingkungan kita sering kali kita menjumpai bahwa seorang membeli mobil secara angsuran dengan bunga 10% per tahun, atau seseorang yang menyimpan uang dengan bank 2% per bulan. Jadi kata bunga bukanlah kata asing di telinga masyarakat Indonesia. Nah, secara umum bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan pada pihak bank pada pihak yang telah menabung atas persetujuan bersama. Nah, dalam dunia ekonomi sebenarnya terdapat bunga berjemuk dan bunga tunggal. Namun bunga yang akan dibahas pada buku ini hanya fokus pada bunga tunggal saja ya. Jadi bukan bunga berbunga. Jadi maksudnya fokus pada bunga tunggal. Jadi jika ada istilah bunga pada materi ini, yang akan kita maksud adalah bunga tunggal ya. Jadi nggak ada bunga majemuk atau bunga berbunga. Kita amati ini kasus yang pertama. Kita lihat Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 1 juta selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali setiap bulan, 1 kali angsuran. Jadi per bulan tuh 1 kali angsuran. Dengan besar angsuran adalah 100.000 rupiah per 6 bulan. Ya, ini maksudnya bunganya ya, per bulan ya. Ini adalah bunganya. Jadinya kalau misalnya selama 6 bulan nih, 1 juta selama 6 bulan, kemudian dibayar 6 kali dengan 100.000 apa nih bunganya ya. Jadi kalau tiap kan dia 1 juta ya, terus bunganya 100.000, berarti totalnya berapa nih? 1.100.000 ya. Nah, ini dibayar jadi 6 dalam 6 bulan. Jadi kalau 1.100.000 ini kita bagi 6 jadi berapa nih? 6 kali 1 6. Sisa 5 ya, 50. 8 kali 6 48. Sisa 20. Terus berapa nih? 6 kali 3 18, sisa 20. 6 kali 3 2 18 33 ya. Jadi sekitar setiap bulannya selama 6 bulan dia akan membayar berapa?
Rp183.333 per bulan dengan pinjamannya 1 juta dan bunganya 100.000 gitu. Jadi bunganya 100.000 dibagi selama 6 bulan. Nah, jadinya sebulannya dia bayar berapa tuh? 183.330. Nah, kira-kira bentuknya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya 1 juta nih, terus bunganya misalnya 15%. Ayo berapa? Kalau bunganya 15%, berarti ya tinggal kita kali aja ya. Misalnya minjam 1 juta, bunganya itu 10%. 15%. Jadi berapa nih? Ya tinggal berarti bunga itu sama dengan 15/100, kan 15% ya. Kita kali dengan 1 juta nih, gitu. Kalau kita coret nolnya 2, coretnya 02, berarti berapa? 150.000. Jadi bunganya adalah 150.000. Jadi berapa yang harus dia kembalikan? Berarti 1.150.000. Kira-kira bentuknya seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.